Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk terus belajar akan firman Tuhan. Dan kita sudah tiba di Yesaya pasal yang ke-44. Sekarang bayangkan skenario ini. Kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sang pencipta manusia. Lalu mungkinkah menurut Anda kemudian Tuhan justru menyembah manusia? Tentu saja logika ini tidak masuk. Kenapa? Pencipta tidak mungkin menyembah yang diciptakannya. Harusnya yang terjadi sebaliknya. Manusia diciptakan oleh Tuhan, maka sudah sewajarnya manusialah yang menyembah Tuhan sang pencipta. Namun kalau kita membaca Yesaya pasal yang ke-44, khususnya di perikop yang kedua, dari judulnya saja kita tahu seperti apa yang dilakukan oleh umat Tuhan, bangsa Yehuda itu. Judulnya adalah kebodohan pemujaan patung. Bagaimana disebutkan sebuah kebodohan? Sebab di dalam ayat yang ke-15 saya bacakan buat Anda. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri, lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Bayangkan ini adalah sebuah kebodohan besar. Kayu dibakar, sisanya malah dibuat patung, dan kemudian justru yang membuat si tukang itu justru menyembahnya. Ayat 17, dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya, ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku sebab engkau Allahku. Bagaimana mungkin kayu benda mati dibuat menjadi Allah, lalu kemudian ia sendiri sujud menyembah dan kemudian meminta tolong. Tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Ini tidak masuk di logika kita. Sebab bagaimana mungkin kita menyembah apa yang kita ciptakan sendiri. Namun toh kenyataannya terjadi demikian. Penyembahan patung-patung menunjukkan akan hal itu. Sebab patung adalah buatan manusia, tapi manusia yang membuatnya justru menyembah patung-patung itu. Itu adalah sebuah kebodohan. Mungkin Anda berkata, tapi ini tidak relevan di zaman sekarang. Sebab saya tidak menyembah patung, saya tidak menyembah berhala-berhala semacam itu. Jangan lupa bahwa berhala di era modern ini tentu saja beda dengan halnya patung-patung seperti yang kita temui di zaman kuno. Penyembahan berhala di era modern sudah ganti wujud. Wujudnya apa? Uang. Wujudnya apa? Jabatan. Wujudnya apa? Ketenaran. Wujudnya apa? Kemewahan. Segala sesuatu yang ditawarkan dunia. Ingatlah bahwa Tuhan mendesain berkat untuk melayani kita. Uang adalah hamba yang diperintahkan Tuhan untuk melayani umat Tuhan. Tetapi yang terjadi hari-hari ini justru umat Tuhan menjadikan uang sebagai Tuhan, menjadikan mamon sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya. Ini adalah prinsip yang kebalik. Ini sama bodohnya seperti seseorang membuat patung dari kayu lalu kemudian menyembah patung itu. Demikian pula halnya kalau kita sudah cinta akan uang tanpa disadari kita sesungguhnya sudah menyembah mamon, menyembah uang, uang yang adalah hamba dan alat itu, uang yang diciptakan, yang diatur Tuhan untuk melayani kita, tapi justru gantian kita yang melayani mamon atau melayani uang karena sudah diperbudak olehnya. Berhala modern wujudnya banyak. Bahkan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan pun bisa saja terjebak dalam penyembahan berhala. Wujudnya apa? Wujudnya adalah pelayanan. Kadangkala kita sebagai hamba Tuhan lupa bahwa kita harusnya melayani Tuhan, bukan melayani pelayanan, bukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi melayani Tuhan. Apa yang terjadi kalau pekerjaan Tuhan sudah menjadi berhala? Kadangkala kita bahkan sudah tidak punya waktu untuk Tuhan, karena waktu kita sudah habis untuk mengurus pekerjaan Tuhan. Kita sendiri bahkan mengabaikan keluarga, rumah tangga, dan seterusnya. Hanya karena ingin pelayanan kita maju, gereja kita menjadi besar, kita menjadi orang yang terkenal, dan seterusnya. Hati-hati.
itu juga sama halnya disebut dengan penyembahan berhala. Mari kita cek kehidupan kita semuanya. Saya berdoa kita semuanya tidak terjebak dengan penyembahan berhala. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia dan menyembah manusia. Demikian pula halnya, hal yang sama harusnya terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu diberikan kepada kita menjadi alat. Bagaimana mungkin kita harusnya berkuasa atas alat berkat semua yang Tuhan berikan, malah kita menyembahnya. Jangan sampai itu terjadi. Tuhan memberkati.